Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam budi luhur. Perkenalkan, nama saya Isvio Prijaya Mukmin dengan NIM 2611600087 dari program studi Magister Komputer. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan ulasan terhadap salah satu bab dari buku Memahami Hakikat Budi Luhur, karya Bapak Dr. Andes Jaitun, HS, sebagai pemenuhan tugas 1 mata kuliah Etika dan Wawasan Budi Luhur. Dari 9 bab yang tersedia, saya memilih bab 4 yang berjudul Konsep Budi Luhur, halaman 73 sampai dengan 84. Ada 3 alasan mengapa saya memilih bab ini. Yang pertama, karena bab ini adalah jantung dari bukunya. Judul bukunya Memahami Hakikat Budi Luhur. Dan bab 4 adalah satu-satunya bab yang secara langsung menjawab pertanyaan sebenarnya apa itu budi luhur. 8 bab yang lain tentang manusia, tentang Tuhan, tentang agama-agama, tentang jalan Tuhan, tentang manusia utama, semuanya berputar mengelilingi definisi yang diletakkan pada bab ini. Kedua, karena bab ini tidak berhenti pada definisi, penulis tidak hanya bilang kayak budi luhur itu baik. Beliau memberi tolak ukur yang bisa dipakai. Ada 4 tingkatan manusia, ada 6 kelompok berdasarkan tutur kata, ada 5 cara bertanya, dan 4 cara mengkritik. Artinya konsep ini dibuat supaya bisa diukur, bukan sekedar dikagumi. Yang ketiga, dan ini yang paling personal buat saya, karena ada satu bagian di bab ini yang terus terang terasa cukup menohok ya. Nanti saya bahas di bagian tengah, bagian tentang orang-orang yang tidak berani berbuat jahat secara terang-terangan, tapi memilih mengganti nama perbuatannya. Saya akan kembali ke sana. Penulis membuka bab ini dengan definisi yang sangat ringkas. Saya kutip langsung, budi adalah sikap mental. Sikap mental manusia dapat dilihat dari ucapan, tingkah laku, dan perbuatan. Luhur itu sesuatu ukuran sikap mental yang berarti tinggi sekali dan tidak ada yang melebihi tingginya. Mari kita uraikan pelan-pelan karena kalimat pendek ini sebenarnya padat sekali. Kata pertama yaitu budi. Penulis mendefinisikannya sebagai sikap mental. Perhatikan, bukan perbuatan, bukan hasil, tapi sikap mental. Artinya budi itu letaknya di dalam. Ia ada sebelum tindakan terjadi. Tapi penulis langsung menyusulnya dengan satu kalimat pengaman. Sikap mental itu dapat dilihat dari ucapan, tingkah laku, dan perbuatan. Jadi meskipun budi itu batiniah, ia bukan sesuatu yang tersembunyi dan tidak bisa dinilai. Ia punya jejak yang kelihatan. Ini penting sekali ya. Kalau budi didefinisikan murni sebagai urusan hati, maka konsep ini tidak bisa dijadikan pegangan. Siapapun bisa mengakui hatinya baik dengan memberi 3 penanda yang terlihat. Penulis membuat konsep ini bisa diperiksa. Kata kedua yaitu luhur. Ini bukan kata sifat biasa ya. Ini satuan ukur. Penulis menyebutnya ukuran sikap mental yang berarti tinggi sekali yang tidak ada yang melebihi tingginya. Jadi luhur adalah titik tertinggi dari skala konsekuensinya. Dari skala konsekuensinya, dan penulis menyebut ini secara eksplisit di bab 1. Kalau ada budi yang luhur, berarti ada juga budi yang rendah, yang disebut budi jahat atau moral yang bejat. Jadi budi luhur bukan kondisi biner, punya atau tidak punya. Ia adalah posisi pada sebuah skala, dan karena itu setiap orang selalu sedang berada di suatu titik pada skala itu. Termasuk saya, termasuk kita semua yang mendengarkan ini. Ya, lanjut. Penulis memberi bobot paling besar pada ucapan. Beliau mengutip falsafah Jawa, sorry kalau misalnya pelafalannya salah, ajening diri gamuntung obahilati, yang artinya kehormatan diri seorang bergantung pada ucapannya. Kalimatnya sederhana, tapi klaimnya besar ya.
harga diri seseorang, kata pepatah ini ditentukan oleh apa yang keluar dari mulutnya, bukan oleh jabatannya, bukan oleh gelarnya, bukan oleh kekayaannya. Saya kira ini masuk akal ya kalau kita pikirin begini. Ucapan adalah satu-satunya bagian dari batin kita yang keluar secara real time. Hampir tanpa filter, perbuatan bisa direncanakan dan dipoles. Penampilan bisa diatur, tapi ucapan, apalagi ucapan spontan, adalah ucapan saat kita lelah, saat kita marah, saat kita merasa tidak sedang diperhatikan. Itu bocoran paling jujur dari apa yang sebenarnya ada di dalam diri kita. Penulis ini merangkum ciri khasnya dalam satu frasa yang enak diingat ya. Sopan dalam sikap, santun dalam ucapan. Untuk sikap penulis mengangkat satu konsep Jawa yang menurut saya adalah bagian paling cerdas di bab ini, adigang, adigung, adiguna, tiga watak yang harus dijauhi oleh orang berbudi luhur. Menariknya, ketiganya diwakili oleh binatang ya. Adigang atau watak kijang yang mengandalkan kencang larinya, lalu ada adigung, watak gajah yang mengandalkan besar tubuhnya, terus ada adiguna, watak ular yang mengandalkan bisa atau racunnya. Penulis di sini menerjemahkannya ke bahasa Inggris kurang lebih begini ya. Don't you be arrogant on account of physical strength, social status, academic background, and the like. Artinya jangan sombong karena kekuatan fisik, status sosial, atau latar belakang akademik. Coba perhatikan pola ketiganya ya, tentang kijang, gajah, dan ular. Itu sama-sama punya kelebihan yang nyata ya. Kijang memang benar-benar cepat ya. Gajah juga dari segi ukuran bobot juga besar gitu ya. Ular dia berbisa. Jadi yang dikritik di sini bukan kelebihannya. Yang dikritik adalah ketika kelebihan itu dijadikan alasan untuk merasa lebih tinggi dari orang lain. Ini perbedaan yang halus, ini tapi penting. Budi luhur tidak menyuruh kita menyembunyikan kemampuan atau berpura-pura tidak bisa apa-apa. Yang dilarang adalah menjadikan kemampuan itu sebagai alat untuk menekan. Dan kalau saya boleh menambahkan pengamatan sendiri, dari ketiganya, adiguna, watak ular, yang paling relevan hari ini. Jang dan gajah mengandalkan sesuatu yang kelihatannya orang tahu kalau sedang berhadapan dengan mereka. Tapi ular mengandalkan sesuatu yang tidak kelihatan sampai ia menggigit. Di dunia kerja modern, bisa itu bentuknya macam-macam ya. Bisa berupa penguasaan informasi yang tidak dimiliki orang lain, atau bisa berupa akses ke sistem, bisa berupa kedekatan dengan pengambilan keputusan. Semua itu tidak terlihat dari luar, dan justru karena itu paling mudah disalahgunakan. Oke, penulis melengkapi dengan falsafah kedua ya. Tikania luhur halus sing solabowo bosalan, maaf ya saya bukan orang Jawa jadi mungkin pelafalannya kurang tepat. Dan lego darbe sifat berbudi bawa laksana. Artinya ciri orang mulia terletak pada ucapan dan sikap serta tindakan yang halus, memiliki sikap wibawa serta luhur budi pekertinya. Lalu beliau menutup bagian ini dengan konsep yang menurut saya paling praktis di seluruh bab. Mohon, mengestuti, marem, terjemahan yang beliau berikan meminta petunjuk Tuhan untuk menyelaraskan antara ucapan, sikap, dan perbuatan agar dapat berguna bagi sesama. Kata kuncinya adalah menyelaraskan. Jadi ternyata 3 tolak ukur tadi, ucapan, sikap, perbuatan, tidak dinilai satu persatu secara terpisah. Yang dinilai adalah apakah ketiganya sejalan. Orang bisa saja bicaranya sangat baik, tapi kalau perbuatannya berlawanan, nilainya bukan setengah, nilainya justru jatuh. Penulis menyebut kondisi ini dengan istilah yang tidak ia perhalus, munafik. Beliau menulis dunia ini dipenuhi oleh orang-orang munafik, orang-orang yang mengerti akan aturan-aturan, tetapi justru dialah yang melanggarnya. Dan satu detail yang saya cukup sukai yaitu penulis bilang permohonan penyelarasan ini seharusnya dilakukan setiap hari dan setiap saat.
bukan sekali seumur hidup. Ini mengakui satu hal yang jujur, bahwa keselarasan itu bukan sesuatu yang sekali dicapai lalu selesai. Ia terus-menerus lepas dan terus-menerus dirapikan. Sekarang kita masuk ke bagian utama bab ini ya. Penulis membagi manusia dilihat dari perbuatannya menjadi 4 tingkat. Istilahnya menarik ya, karena beliau memakai kata manusia dan orang sebagai dua hal yang berbeda. Ada manusia, setengah orang, orang, dan orang berbudi. Mari kita telusuri satu persatu karena logikanya tangganya sangat rapi ya. Yang tingkat pertama itu manusia. Ini tingkat paling dasar. Penulis menggambarkannya sebagai manusia yang 100% digerakkan oleh nafsu ragawi. Beliau memakai kalimat yang keras. Dia bunuh-membunuh dan berantem lantaran berebut tulang dan cakar-cakaran lantaran berebut rezeki, tidak ingat lagi kawan dan saudara. Ciri kuncinya tidak mengenal peradaban baik dan jelek. Bukan tahu tidak melanggar, memang tidak tahu. Yang diingat hanya kepentingan perut. Dalam istilah yang dipakai penulis ini disebut man atau Paulins. Yang kedua ada tingkat kedua adalah setengah orang. Di sini ada kemajuan ya, tapi kemajuannya hanya di kepala. Penulis menulis ia telah tahu baik dan buruk, namun tak segan-segan membunuh bila kepepet. Kalimat penutupnya sangat presisi ya. Baik dan buruk sudah tahu, tapi belum mampu mengamalkannya. Jadi pembeda tingkat 1 atau 2 adalah pengetahuannya. Pembedanya bukan perbuatan-perbuatan yang bisa sama-sama buruk. Yang membedakan adalah pada tingkat kedua, orangnya sadar bahwa yang ia lakukan salah. Dan penulis memberi pemicunya secara spesifik keadaan terpaksa atau saat kepentingan pribadinya terancam. Artinya orang di tingkat ini bisa terlihat baik-baik saja selama hidupnya nyaman. Wataknya baru kelihatan ketika ia tertekan ya. Lalu yang tingkat ketiga, orang. Bagian paling tajam di bab ini. Saya belum pindahin slide-nya. Oke, slide-nya. Yang ketiga ada tingkat ketiga yaitu orang. Di sini bagian paling tajam ya di bab ini. Ini bagian yang saya sebut di awal tadi. Bagian menurut saya paling relevan dengan zaman kita ya, yang apalagi yang paling tidak nyaman untuk dibaca. Orang di tingkat 3 ini secara lahiriah kelihatannya baik. Penulis menulis sepintas kilas orang-orang itu dermawan, baik hati, jujur. Mereka percaya adanya dosa. Mereka takut akibatnya. Mereka hati-hati dalam hidup. Tapi lalu penulis membongkar mekanismenya. Karena mereka takut melakukan hal yang jelas-jelas terlihat jahat. Mereka tidak berhenti berbuat jahat. Mereka mengganti namanya. Sama seperti kutipannya ya, persis. Korupsi bukanlah mencuri. Melacur bukanlah berzina. Menyuruh orang lain membunuh bukanlah membunuh. Membuat laporan bohong bukanlah berbohong. Diputarbalikkan pengertian seperti itu. Penulis menyebut ini dengan tepat sebagai permainan kata dan istilah untuk memanipulasi istilah dosa dan jahat. Saya ingin berhenti agak lama ya di sini karena ada beberapa lapis yang menurut saya luar biasa tajam. Yang pertama adalah perhatikan bahwa mereka menggunakan akal. Penulis menulis mereka menggunakan akalnya untuk menutupi perbuatan jeleknya dari pandangan umum. Jadi di tingkat ini kecerdasan justru menjadi alat kejahatan. Semakin pintar seseorang, semakin canggih pembenaran yang bisa ia bangun. Ini persis peringatan yang muncul di bab 5 ya. Kecerdasan tanpa dilandasi budi luhur akan cenderung digunakan untuk membodohi dan mencelakakan orang lain. Lapis kedua, dan ini yang paling mengganggu penulis. Penulis menulis bahwa mereka melakukannya walau suara batin mereka mengakui itu tidak benar. Jadi manipulasi ini bukan karena mereka betul-betul yakin, nuraninya masih hidup, masih memberi sinyal. Yang terjadi adalah sinyal itu ditutup dengan argumen. Ini bukan kebodohan, ini pembungkaman yang disengaja.
Lapis yang ketiga, penulis memberi julukan untuk tingkatan ini. Manusia punya lidah, lidah panjang tetapi tidak punya hati. Lidah panjang artinya pandai berbicara, pandai menjelaskan, pandai membangun narasi. Tidak punya hati artinya semua kepandaian itu tidak dikendalikan oleh nurani. Dan menurut saya, alasan bagian ini terasa menohok adalah karena tingkat 3 inilah yang paling dekat dengan kebanyakan orang terdidik. Sedikit dari kita yang berada di tingkat 1 atau 2, kita tidak berkelahi memperebutkan makanan, tapi mengganti nama perbuatan supaya terdengar lebih bisa diterima. Itu sesuatu yang kalau kita jujur sangat mudah kita lakukan tanpa sadar. Contoh-contoh kecilnya di mana-mana ya. Ya, bukan terlambat, cuma sedikit mundur dari jadwal, atau kata-kata seperti bukan menyembunyikan masalah, cuma belum waktunya dilaporkan, atau kayak bukan mengambil karya orang, cuma terinspirasi aja. Terus ada lagi kayak skalanya jauh lebih kecil dari korupsi. Tentu saja, tapi mekanismenya identik, mengganti label supaya perbuatannya terdengar lebih ringan dari kenyataannya. Oke, sekarang tingkat tertinggi ya, orang berbudi luhur atau tingkatan yang keempat. Di sini penulis mendefinisikannya dengan satu kalimat yang kalau diperhatikan sangat berat ya. Orang-orang tersebut tidak mau berbuat jahat atau jelek dengan alasan apapun dan dalam situasi apapun. Mereka tahu jahat atau jelek, mereka tidak mau menjalankan walau harus menderita karenanya. Frasa kuncinya ada dua ya, dengan alasan apapun dan dalam situasi apapun, dan walau harus menderita karenanya. Yang pertama menutup pintu pembenaran ya. Ingat tingkat 3 tadi jahat karena pintar mencari alasan. Tingkat 4 menutup pintu itu sepenuhnya. Yang kedua menutup pintu keadaan terpaksa. Ingat tingkat 2 tadi jahat karena kepepet ya. Tingkat keempat ini menerima konsekuensinya. Menerima konsekuensi kepepet maksudnya itu tanpa berubah. Jadi definisi tingkat 4 ini sebenarnya dibangun secara sistematis. Ia adalah kebalikan langsung dari titik lemah 3 tingkat di bawahnya. Oke, penulis lalu merinci ciri-cirinya ya. Yang pertama dan yang paling terkenal adalah rumusan berlapis. Memayu hayuning pribadi, memayu hayuning keluarga, memayu hayuning sesama, memayu hayuning bawana. Artinya kayak berbuat baik bagi diri sendiri, keluarga, sesama manusia dan makhluk hidup, serta seluruh dunia. Yang menarik dari rumusan ini adalah urutannya ya, dimulai dari diri sendiri, lalu keluarga, lalu ke sesama, lalu ke seluruh dunia. Ini lingkaran yang dari yang paling kecil ya, dari scope yang paling kecil yaitu kita, sampai yang paling besar itu ya seluruh dunia. Menurut saya urutan ini mengandung dua pesan sekaligus. Pertama, kebaikan dimulai dari lingkaran terdekat, itu diri sendiri ya tadi ya. Tidak masuk akal seseorang berbicara tentang menyelamatkan dunia sementara di rumahnya sendiri ia tidak bisa diandalkan. Pesan kedua, uh, pesan kedua nih ya, tapi kebaikannya tidak boleh berhenti di lingkaran terdekat. Kalau seseorang hanya baik kepada dirinya dan keluarganya, ia baru menyelesaikan 2 dari 4 lapisnya. Ciri kedua, memberi teladan sekaligus mengajak penulis sekaligus mengajak. Memberi teladan sekaligus mengajak. Penulis menulis mereka memberikan teladan perbuatan baik kepada masyarakat sekaligus mengajak masyarakat untuk berbuat baik bersama-sama dengannya. Jadi tidak cukup menjadi baik sendirian, harus ada dua-duanya, teladan dan ajakan. Ciri ketiga, dan ini yang paling praktis ya, cara mereka memandang harta dan jabatan. Kutipannya seperti ini. Mereka perlu makan, tapi bukan makan tujuan hidupnya. Mereka butuh pangkat dan kekayaan. Namun mereka tidak bangga karena pangkatnya, dan bukan pula karena kekayaannya. Serta tidak sedih karena tidak berpangkat dan tidak kaya. Semua itu adalah alat dan bukan tujuan. Saya ingin menekankan bagian ini karena sangat mudah disalahpahami ya. Penulis tidak sedang menyuruh kita miskin. Beliau secara eksplisit bilang, mereka butuh pangkat dan kekayaan, kebutuhannya diakui,
Yang dikoreksi adalah posisinya ya, alat bukan tujuan, dan penulis memberi 2 tes untuk mengeceknya, dan dua-duanya menarik. Tes pertama, apakah Anda bangga karena pangkat dan kekayaan Anda? Yang tes kedua, apakah Anda sedih karena tidak punya pangkat dan tidak kaya? Tes kedua ini yang jarang dibicarakan orang. Biasanya kita hanya diingatkan untuk tidak sombong ketika punya, padahal iri dan kecil hati ketika tidak punya sebenarnya berasal dari kesalahan yang sama persis. Sama-sama menempatkan harta dan jabatan sebagai tujuan hidup, bukan sebagai alat. Yang satunya merayakannya, yang satunya menyesalinya. Tapi keduanya menganggapnya sebagai ukuran nilai diri. Setelah pembagian 4 tingkat, penulis memberi pembagian kedua. Kali ini berdasarkan tutur kata dan ada 6 kelompok. Ini semacam matriks dua sumbu ya. Apakah ia mengajak orang lain berbuat baik dan apakah ia sendiri berbuat baik. Uh, Mengajak orang lain berbuat baik dan dirinya sendiri juga berbuat baik untuk dirinya sendiri, tapi tidak pernah mengajak orang lain. Menyuruh orang lain berbuat baik, tetapi tidak pernah berbuat baik untuk dirinya sendiri. Tidak berbuat baik untuk dirinya sendiri, dan juga tidak menyuruh orang lain berbuat baik. Mengajak orang lain berbuat jelek, tetapi ia sendiri tidak berbuat jelek. Sila penulis lempar batu sembunyi tangan. Mengajak orang lain berbuat jelek dan ia pun berbuat jelek, bahkan mungkin memimpinnya. Penulis menyebut kelompok ini kayak jelmaan dari setan atau iblis. Ada dua hal yang menurut saya menarik ya dari daftar ini. Yang pertama, kelompok 3, orang yang menyuruh orang lain berbuat baik tapi dirinya sendiri tidak. Ini adalah potret orang yang pandai menasehati tapi tidak menjalankannya. Dan ini bertemu langsung dengan peringatan penulis di bab 1 ya, tentang orang-orang terpelajar dan memiliki retorika yang bagus, yang mengajak umat untuk selalu berbuat baik dan benar, namun mereka sendiri berbuat tidak sesuai dengan perkataannya ya, bahkan kebalikannya. Yang kedua, kelompok 5, lempar batu sembunyi tangan. Penulis menempatkan orang ini di bawah kelompok 4, yaitu orang yang tidak berbuat apa-apa. Artinya menurut penulis, menggerakkan orang lain untuk berbuat buruk sambil menjaga tangannya sendiri tetap bersih itu adalah lebih buruk daripada sekedar pasif. Saya kira ini penilaian yang tepat ya, karena orang yang seperti ini memperoleh dua keuntungan sekaligus. Hasil dari perbuatan buruk itu dan reputasi yang tetap terjaga atau utuh. Sekarang kita sampai ke bagian yang menurut saya adalah inti filosofis dari seluruh babnya. Penulis menulis, orang berbudi adalah orang yang baik sekaligus benar. Sebab baik belum tentu benar dan benar belum tentu baik. Benar itu hanya menurut pikiran atau rasio dan baik itu memakai hati. Orang berbudi luhur adalah manusia yang mempunyai lidah dan hati. Kalimat ini pendek, tapi saya rasa inilah kontribusi paling original ya dari bab ini. Penulis memisahkan dua hal yang biasanya kita anggap satu. Benar adalah urusan rasio, sesuatu disebut benar kalau logikanya konsisten, kalau sesuai prosedur, kalau sesuai aturan. Baik adalah urusan hati. Sesuatu disebut baik kalau ia tidak merugikan, kalau ia membawa manfaat bagi yang terkena dampaknya. Dan penulis menegaskan keduanya bisa berpisah. Benar, tapi tidak baik. Ini yang paling sering terjadi di lingkungan kerja manapun ya. Sebuah keputusan yang 100% sesuai aturan. Prosedurnya sempurna. Secara hukum tidak bisa disalahkan. Tapi dampaknya menyakiti orang yang seharusnya tidak perlu tersakiti ya. Aturan dipakai bukan untuk menegakkan keadilan, tapi sebagai perisai. Saya sudah sesuai SOP misalnya. Udah sesuai nih, saya udah sesuai SOP. Kalimat yang benar tapi nggak selalu baik. Baik tapi tidak benar. Ini kebalikannya. Niatnya tulus, ingin menolong, ingin meringankan beban orang lain, tapi caranya melanggar, menutupi kesalahan teman karena kasihan, memberi kelonggaran yang tidak seharusnya karena tidak tega. Hatinya baik, tapi hasilnya merusak sistem yang menumpang orang banyak. Penulis menuntut keduanya sekaligus, dan ia merangkumnya dengan metafora yang konsisten ya dipakai sepanjang buku, yaitu lidah dan hati. Lidah mewakili nalar, kemampuan menyatakan yang benar,
Hati mewakili nurani, kemampuan merasakan yang baik. Punya salah satu saja tidak cukup ya, dan sepanjang buku ini, setiap tingkat manusia yang bermasalah selalu digambarkan sebagai kekurangan salah satu dari keduanya. Menjelang akhir bab, penulis memberi 2 daftar yang menurut saya paling bisa langsung dipraktikkan. Yang pertama ada 5 cara bertanya ya. Bertanya asal bertanya, tidak ada kaitannya dengan pembicaraan, atau bertanya untuk menguji si pembicara, ini untuk menjatuhkan lawan ya. Bertanya untuk membandingkan dengan pendapat yang sudah dimilikinya, bertanya agar tahu apa yang dimaksud sebenarnya, lalu bertanya untuk mendalami permasalahan. Daftar ini tersusun dari yang paling rendah ke yang paling tinggi. Dan yang paling diukur bukan bentuk pertanyaannya, melainkan niat dari balik pertanyaan tersebut. Dua pertanyaan bisa terdengar persis sama ya, tapi berada di tingkat yang berbeda tergantung untuk apa ya diajukan. Nomor 2 patut digarisbawahi. Bertanya untuk menjatuhkan, ini sesuatu yang sering kita lihat ya di ruang rapat atau di kolom komentar, di forum diskusi atau ruang apapun itu. Bentuk pertanyaannya ini isinya serangan ya. Menurut kerangka bab ini adalah bentuk lain dari manipulasi istilah. Memakai wadah yang terlihat sopan untuk isi yang tidak sopan. Nomor 3 menarik karena posisinya di tengah, bertanya untuk membandingkan dengan pendapat sendiri. Tidak jahat, tapi juga belum sepenuhnya terbuka. Jawabannya sudah punya tempat yang disiapkan, sedangkan nomor 4 dan 5 adalah pertanyaan yang benar-benar mau mendengar. Daftar kedua, 4 cara mengkritik, yaitu yang pertama adalah mengkritik asal mengkritik, lalu ada juga mengkritik tanpa memberikan solusi, yang ketiga ada mengkritik dengan memberikan solusi, tetapi solusinya menguntungkan si pengkritik. Dan terakhir ada mengkritik dengan solusi yang menguntungkan kedua belah pihak. Dan inilah yang penulis sebut ketika kritik berbudi luhur. Menurut saya ini adalah salah satu perumusan paling berguna ya di seluruh buku, dan alasannya ada di tingkat 3. Kebanyakan orang berhenti berpikir di tingkat 2. Kita sudah sering diberitahu jangan asal mengkritik, berilah solusi. Nasihat itu bagus, tapi ternyata belum cukup. Penulis menambahkan satu lapis pemeriksaan yang jarang kita lakukan, yaitu periksa siapa yang diuntungkan oleh solusi yang Anda tawarkan. Karena kritik yang disertai solusi bisa saja hanya cara halus untuk mendorong kepentingan sendiri, menjelekkan pendekatan yang sedang berjalan, lalu menawarkan pendekatan yang kebetulan menempatkan diri kita sebagai pihak yang dibutuhkan. Bentuknya konstruktif, isinya politis. Kritik berbudi luhur, menurut penulis, adalah kritik yang dimana setelah masalah selesai, pihak yang dikritik pun ikut lebih baik, bukan hanya si pengkritik yang naik posisinya. Oke, bab ini ditutup dengan bagian perenungan ya, di mana penulis menjelaskan struktur manusia menurut pandangan budi luhur. Manusia terdiri dari 3 bagian. Yang nampak disebut raga, jasmani atau wadah. Bagian dalam yang tidak nampak itu disebut sukma atau atma. Bagian paling dalam intisarinya disebut roh kudus, kalbu, hati nurani atau sukma sejati. Dan disinilah kalimat pembuka bab ini akhirnya terjelaskan. Ingat kutipan di halaman pertama bab 4 yang isinya adalah orang-orang berbudi pekerti luhur adalah orang yang dibimbing oleh Roh Kudus atau kalbu atau hati nurani dari sukma sejati, sehingga ia selalu dalam jalan yang benar dan baik. Jadi menurut penulis, budi luhur bukan sekedar hasil pendidikan atau pelampiasan. Ia adalah kondisi ketika lapisan paling dalam dari diri kita, yaitu sukma sejati atau hati nurani yang tadi disebut itu, yang memegang kemudi, bukan raga dan bukan sekedar sukma. Dan penulis menegakkan kontrasnya, manusia dan setengah orang hanya menuruti keinginan nafsu jasmaninya. Konsep 3 lapis ini nantinya dikembangkan lebih jauh ya di bab 9, di mana penulis memetakannya ke kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, atau dalam istilah Jawa itu cipta, rasa, dan karsa. Jadi bab 4 ini meletakkan pondasinya, dan bab 9 yang membangunnya.
Penulis menutup bab dengan pertanyaan yang ditunjukkan langsung kepada pembacanya. Dan saya kira ini pertanyaan yang paling jujur yang bisa diajukan sebuah buku ya. Tolong renungkan sejenak. Anda sekarang berada di bagian tataran yang mana? Ayo jujur. Seperti itu. Oke, sekarang izinkan saya menutup dengan sedikit refleksi pribadi, karena tugas ini juga meminta hal-hal demikian ya. Dari seluruh isi bab 4 ada dua bagian yang paling melekat pada saya. Yang pertama adalah tingkat 3 tentang manipulasi istilah. Saya tidak akan berpura-pura bahwa saya membaca bagian itu lalu memikirkan koruptor di berita. Saya memikirkan hal-hal yang jauh lebih kecil sih, tapi mekanismenya lumayan sama. Contohnya kayak ketika ada pekerjaan yang belum selesai dan saya melaporkannya sebagai sedang dalam proses atau on progress. Padahal sebenarnya belum saya mulai sama sekali. Secara teknis kalimat itu tidak sepenuhnya salah ya. Tapi kalau saya jujur pada diri saya sendiri, yang saya lakukan bukan melaporkan. Saya sedang memilih kata yang paling aman untuk menutupi kelalaian saya sendiri. Dan itu persis mekanisme yang penulis kritik mengganti label supaya perbuatannya terdengar lebih ringan daripada kenyataannya. Yang membuat bagian ini terasa berat adalah kalimat penulis tadi ya. Walau suara batin mereka mengakui itu tidak benar, karena memang begitu rasanya. Ada momen kecil di mana kita tahu dan kita tetap memilih kalimat yang enak. Yang kedua adalah pemisahan antara benar dan baik. Saya pernah berada di situasi di mana secara aturan saya berada di pihak yang benar dan saya bisa membuktikannya, tapi cara saya menyampaikannya membuat orang lain merasa dipermalukan di depan banyak orang. Ya, saya menang dalam soal benar, tapi saya gagal dalam soal baik. Dan setelah membaca bab ini, saya sadar dalam kerangka penulis itu berarti saya baru memiliki lidah, belum memiliki hati. Pelajaran yang saya ambil, hampir semua konflik yang saya alami, kalau saya runut ke belakang, bukan soal siapa yang benar. Biasanya kedua pihak punya argumen yang benar menurut sudut pandang masing-masing. Yang hilang adalah unsur baik. Kesediaan mempertimbangkan bagaimana rasanya berada di posisi orang lain ya atau lawan kita. Catatan kritisnya sebagai penutup refleksi, saya ingin menyampaikan satu catatan kritis dan penuh hormat kepada penulis. Standar tingkat 4 yang ditetapkan di bab ini sangat lumayan tinggi yang menurut saya tidak mau berbuat jahat dengan alasan apapun dan dalam situasi apapun walau harus menderita karenanya. Kalau dibaca sebagai syarat kelulusan standar ini bisa terasa mustahil ya, dan justru membuat orang menyerah sebelum mencoba. Tetapi saya kira bukan itu maksudnya. Ya, penulis juga mendefinisikan luhur sebagai ukuran bukan sebagai status. Dan beliau menutup bab bukan dengan perintah, jadilah tingkat 4, melainkan dengan pertanyaan juga. Anda sekarang berada di tataran yang mana? Jadi bab ini bukan ujian yang harus dilulusuri sekali, ia adalah cerminan yang dipakai berulang-ulang. Nilainya bukan pada apakah kita sudah sampai di tingkat 4, tapi pada apakah kita masih mau jujur melihat kita sedang di mana. Dan konsep mohon mengestuti Muarem tadi menegaskan itu ya, penyelarasan antara ucapan, sikap, dan perbuatan adalah pekerjaan setiap hari dan setiap saat, bukan pencapaian sekali jadi. Oke, baik, saya rangkum secara singkat aja kali ya. Bab 4 ini mendefinisikan budi sebagai sikap mental dan luhur sebagai titik tertinggi pada skalanya. Sikap mental itu diukur dari 3 hal yang saling harus selaras, ya, ucapan, sikap, dan perbuatan. Manusia dibagi 4 tingkat, dan tingkatan paling relevan bagi kita yang terdidik justru bukan yang terbawah, melainkan tingkat ketiga ya, orang yang tidak berani berbuat jahat terang-terangan sehingga memilih mengganti nama perbuatannya. Inti dari seluruhnya adalah satu kalimat. Orang berbudi luhur adalah orang yang benar sekaligus baik, punya lidah dan punya hati. Dan bab ini memberi 2 alat ukur harian yang bisa kita pakai mulai hari ini ya. Periksa niat kita ketika bertanya dan periksa siapa yang diuntungkan ketika kita mengkritik.
Demikian ulasan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian maupun pemahaman saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budi luhur.